Halo pemirsa Pojok Bebas Channel dan pembaca setia pojokbebas.com. Kembali bersua dengan saya Ardi Fantur di acara Pojok Bebas Ngalor Ngidul. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal salah satu sosok astral di Manggarai yang suka jahil dan suka mengganggu manusia. Namanya Poti. Nah, apakah ada kaitan antara Poti itu dengan kearifan lokal di Manggarai? Kali ini sudah hadir di studio Bapak Donatus Nador selaku pencinta budaya Manggarai. Selamat datang di studio Pak Donatus. Selamat jumpa lagi Pak Ardi. Oke, sehat-sehat Pak? Sehat. Puji Tuhan. Nah, Pak Donatus, tolong ceritakan soal Poti di Manggarai, karakternya dan juga jenis-jenisnya Pak, maksudnya. Silakan. Oke, terima kasih. Yang kita bahas malam ini makhluk halus ya. Dan juga Poti sebagai sebuah perilaku jahil tadi seperti yang saudara tadi bilang. Malam ini kita bahas tentang 3 jenis Poti ya, yang marak diceritakan di masyarakat Manggarai. 3 jenis Poti itu saya perkenalkan. Pertama, Poti Mberong ya. Mberong. Poti Mberong mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kurcaci. Ya, serata tanah tingginya. Hampir tak kelihatan. Ini Poti yang jahil betul ya, jahil betul. Suka mengganggu manusia. Poti Mberong, kita tidak tahu kenapa disebut Poti Mberong. Mungkin nanti saya akan ceritakan, baru orang akan mengambil kesimpulan, oh ternyata begitu Poti Mberong ya. Baru mengerti gitu ya. Baru mengerti. Poti yang kedua, yaitu Poti Wolo ya. Poti Wolo. Banyak juga diceritakan di kalangan masyarakat Manggarai tentang perilaku Poti Wolo ini. Nah, Poti Wolo ini, ya dia punya kegemaran untuk mau bersahabat dengan manusia. Ya. Tapi kalau dia mau bersahabat dengan manusia, dia mempunyai tujuan tertentu. Punya maksud Di balik batu. Di balik batu. Selalu ada pamrih. Hmm. Dan Poti Wolo ini, dia menjual jasa istilahnya, yang bisa dipakai oleh manusia ketika manusia bersahabat dengan dia untuk bisa memukul orang ya. Memukul orang. Tapi manusia yang bersahabat dengan dia harus jaminin dia dengan memberi dia makanan. Dan makanan yang dia suka itu telur ya. Kalau manusia kehabisan telur untuk memberi dia, nanti dia akan pukul lagi tuannya, pukul lagi sahabatnya, yaitu manusia. Kalau tidak tersedia apa yang dia ingin. Karena itu kerap kali Poti Wolo, kerap kali orang tidak mau bersahabat dengan Poti Wolo. Karena dia akan makan sahabatnya sendiri, yaitu por ya, atau pukul. Apakah aksinya itu inisiatif dari dirinya sendiri atau disuruh oleh orang atau tuan? Itu tadi bisa ketika dia digunakan jasanya orang lain, tapi syaratnya harus bersahabat dulu. Sehingga orang yang memelihara Poti Wolo itu bersahabat dengan Poti Wolo, dia menggunakan jasanya ketika ada yang bermusuhan. Misalnya, saya bermusuhan dengan si orang lain, saya akan menggunakan jasa Poti Wolo. Atau bisa juga saya menggunakan jasanya walaupun dia bersahabat dengan orang lain untuk memukul orang yang kita musuh itu. Itu Poti Wolo. Jadi dia ingin bersahabat tetapi ada maunya. Harus dijamin dengan sekian. Poti yang berikut, Poti Darat. Poti Darat itu tempatnya biasanya di rawa atau pohon beringin, dan dia sering mengubah rupa
Kakar tanah ya. Kakar tanah kalau mungkin bahasa Ya, kami Manggarai di Barat ya, Galapnya, kakar tanah. ya. Kalau kami punya darat ya. Sering dia berubah wujud, misalnya berwujud rupa, berubah rupa, menyerupai orang tua kita, sehingga ketika kita ikut dia, kita akan nyasar atau nyesat. Itu vendong istilahnya, bala darat ya. Jadi itu keisengan dari poti darat ini. Lebih jahil dari Potivolo dia. Lebih jahil. Kira-kira gitu karakter dari 3 poti yang kita bahas malam ini. Punya karakter yang suka menjahili, suka menyesatkan orang, ya, suka mengganggu dan bisa mematikan orang yang tadi ini diajak bersahabat. Merusak hidup. Merusak hidup, ya. Pak Donatus punya pengalaman sendiri soal poti itu, pengalaman dengan poti? Ya, kalau pengalaman diri saya, tapi diceritakan oleh orang-orang dekat saya dengan pengalaman tentang cerita, misalnya tentang Potimberong tadi. Potimberong ini memang cerita orang tua, hidupnya paling banyak dulu itu ketika Serani belum masuk. Agama atau Katolik. Agama Katolik belum masuk. Dan itu sebelum agama masuk, benar-benar orang tua cerita, Potimberong ada di mana-mana. Kita ingat agama Katolik masuk itu sekitar tahun 1910 11. Ya. Berarti masa-masa sebelum itu kehidupan manusia sangat dikuasai oleh Potimberong. Misalnya cerita orang tua, ketika ibu-ibu misalnya pulang dari kebun, di mana di belakang dia ada roto ya, keranjang sedang bawa sayur mayur dari kebun. Kalau rasa sangat berat sekali, itu berarti Potimberong ada di atas. Nanti ketika kita masuk rumah, tiba-tiba kita dengar bunyi lompat. Ternyata itu Potimberong, kerasa ringan lagi itu apa. Keranjang. Atau cerita lain, cerita orang tua juga, ceritanya begini. Seorang pedagang dari Riau yang menjual garam ke pedalaman. Dia mengunjungi sahabatnya sambil menjual garam. Sampailah dia di satu kampung. Dia tidur malam, biasanya kalau tamu, tidur di ruang tamu. Sedangkan sahabatnya tadi dengan istrinya, tidur dalam kamar. Nah, si pemilik rumah atau tuan rumah menyampaikan kepada dia bahwa biasanya kan di kampung itu rumah kolong ya, rumah tiang. Dia bilang, rumah panggung ya? Rumah panggung. Krayeng, ntar malam kalau mau pipis ya, atau mau kencing, nggak usah keluar rumah, tinggal buang aja air di lubang yang sudah kita siapkan. Nah, malam ini si tamu ini memang terasa mau pipis dan dia pipis. Ternyata air kencingnya dia itu dimandi menjadi air untuk mandi sama Potimberong itu. Ya, sama Potimberong. Mandi. Nah, begitu habis, semakin dia kencing, semakin banyak Potimberong. Dia dengar seperti ada suara-suara rebut air untuk mandi. Air pancuran katanya, air pancuran. Nah, setelah habis kencingnya, dia tidur. Tiba-tiba dia dengar suara, mana air, mana air. Dan kemudian si bapak yang kencing tadi itu, dia merasa dicubit semua badannya karena menuntut mana air, mana air. Potimberong menuntut si tamu ini air. teriak, aduh, teriak minta tolong. Akhirnya tuan rumah tahu bahwa ini Potimberong. Akhirnya si tuan rumah karena tega, dia nggak bisa tidur nanti sampai siang. Akhirnya dipanggil untuk tidur sama-sama dalam kamar. Nah, itu jahilnya Potimberong di situ. Terus cerita pengalaman juga tentang poti darat yang suka kakar tanah ya, yang suka membawa rupa orang. Ini cerita kakak saya, kejadian nyata. Ketika di Manggarai ya? Di Manggarai, di Lubuk, ketika pertama kali buka
perkampungan di situ masih hutan-hutan. Suatu ketika dia dengan pamannya, dia masih kecil waktu masih kelas 1 SD. Mereka pergi cari kerbau di tempat yang biasa kerbau mandi. Nah, sore-sore sekitar maghrib. Nah, karena dekat tempat itu, si paman ini sudah melihat tanda-tanda kerbau sudah dekat. Akhirnya dia kejar dan meninggalkan kakak saya sendirian. Dan pada saat dia terpaku sendirian di tempat itu, tiba-tiba di depan pandangannya berubah. Tiba-tiba dia melihat laut. Melihat laut, hening laut, dan kemudian muncul perahu datang. Perahu datang dan semakin mendekati dia. Semakin mendekati dia, dan dia sangat antusias untuk naik ke perahu itu. Dan orang yang ada ini bukan halusinasi, tapi penglihatan. bukan halusinasi, penglihatan. Dan orang yang di dalam perahu semakin dekat dan memanggil dia untuk naik. Beruntung, tidak lama kemudian si paman datang kembali membawa kerbau dan teriak, ya, sambil teriak, meneriakkan namanya dengan kencang, Keras. sehingga suara itu masuk ke telinganya, kembali dia sadar. Tapi dia sudah melihat, dia bilang, saya mau naik perahu tadi, saya mau naik perahu. Dia akhirnya paman saya ini seret dia sampai ke rumah. Nah, itu kalau terlambat sedikit, mungkin dia sudah Tersesat. sudah tersesat dan dibawa oleh perahu itu. Itu kisah nyata bagaimana si darat ini mengelabui pandangan manusia atau Mengantar manusia ke dunia lain, ke ya. dunia lain, menyesat, membuat fantasi, dan ya kita lupa diri, dan kalau kita ikut itu kita nyesat. Ya. Sedangkan Potivolo juga itu peristiwa yang sering terjadi di masyarakat. Poti ini, ya, menurut cerita bapak saya, dia berbadan tinggi dan berbulu. Ya. Mirip genderuwo Mirip genderuwo dalam kalau bahasa Jawa. orang Jawa. Dan dia mengajak untuk bersahabat. Tapi karena nggak kesampaian, bapak saya tahu bahwa ini Potivolo dan dicaci maki, lalu dia lari. Nah, itu kejadian nyata. Jadi Jadi Potivolonya takut malah lari, ya. kalau yang terpenting menghadapi Potivolonya, kita jangan takut, nyali harus kuat. Kalau kita bentak, mereka juga akan lari. Kira-kira begitu cerita nyata, ya, tentang Potimberong tadi dengan segala perilakunya, darat dan Potivolo, ya. Nah, apa ada kaitan antara kisah soal poti itu dalam kebiasaan orang Manggarai dengan kearifan lokal di sana? Baik, Pak Ari, untuk ketiga jenis poti ini, saya teringat ungkapan untuk mereka tiga. Jadi ada ungkapan begini, Potivolo woleng pong, ya, woleng pong. Pong itu hutan. Ya. Hutan. Potivolo woleng pong. Artinya Potivolo itu punya komunitas. Tiap Potivolo itu punya komunitas. Punya komunitas masing-masing, ya. Kemudian ada ungkapan Potivolo woleng pong. Jadi Potivolo itu punya geng-gengnya. Punya geng dan punya komunitas. Terus Potimberong woleng beo. Artinya tiap Potimberong juga punya komunitas juga. Lalu Poti darat woleng tanah. Nah, ungkapan ini menunjukkan tingkat kenakalan atau kejahilan Potivolo yang oleh orang-orang pintar tidak bisa diatasi karena sudah terlampau. Nah, artinya Potivolo dari komunitas yang berbeda susah diatasi. Begitu juga Potimberong. Begitu juga Poti darat. Nah, bagaimana tarikannya dengan local wisdom? Silakan sambil minum, Pak. Ya. Baik, sudah. Jadi kaitan antara tarikan dengan cerita poti dengan kearifan lokal, ya. Pak Ardi, kalau kita kaitkan dengan kitab suci dulu. Kitab suci dalam Genesis, ya. Di situ kan menceritakan tentang kisah kejadian. Ya. Kejadian hari pertama Tuhan itu dikisahkan menciptakan langit dan bumi. Kemudian hari berikutnya menciptakan cakrawala, ya. Cakrawala, kemudian ciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang laut dan udara, binatang tumbuh-tumbuhan, binatang darat, dan kemudian terakhir manusia. Jadi dalam rentang waktu 6 hari Allah menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Dan dikatakan bahwa semua itu baik adanya.
dalam arti dalam tata harmoni yang sempurna, yang baik. Artinya si hewan punya tempatnya, si burung punya tempatnya, si ikan punya tempatnya. Dari tiap-tiap ciptaan punya hak untuk menempati ruang dan waktu. Menempati ruang dan juga waktu. Poti juga punya tempatnya Poti sendiri. juga punya tempatnya sendiri. Manusia punya tempatnya sendiri. Manusia juga punya tempatnya sendiri. Nah, terjadi Poti Wolempong bertingkah ya, nakal ketika manusia mengklaim diri sebagai yang paling hebat dari seluruh ciptaan, ya. Yang paling hebat dari seluruh ciptaan. Dengan pemikiran seperti itu, maka dia seolah-olah bebas untuk menguasai. Ada arogansi. Ada arogansi ciptaan bahwa saya sebagai makhluk manusia berakal budi bisa menguasai ini, biasa menguasai hutan ini, bisa menguasai hutan ini. Bertindak semena-mena terhadap lingkungan. Ketika kita bertindak semena-mena, misalnya terhadap pong ya, atau terhadap tempat air, temek ya, temek rawa ya, rawa, yang menjadi tempat tinggal kakar tanah tadi itu atau darat itu, disitulah terjadi aksi perlawanan. Nah, kalau aksi perlawanan itu dilakukan oleh komunitas yang bisa diatasi, itu masih mending. Tapi kalau aksi perlawanan dilakukan oleh Potiwolo yang beda pong, itu agak sulit. Dan saya pikir disitulah sebenarnya letak kearifan lokal dari cerita ini, bahwa manusia walaupun dia ada ditempatkan dalam sebagai ciptaan yang sempurna menurut pandangan dia, tetapi dia tidak bisa semena-mena ya, terhadap makhluk ciptaan yang lain, terhadap pong ya, terhadap hutan tidak bisa kita semena-mena tebang dan lain sebagainya. Jadi cerita tentang Poti itu bisa ditarik ke Komodo ya. Bagaimana Komodo itu berpapasan dengan truk yang hendak merusak ekosistemnya. Oh, bisa semua ditarik ke situ. Walaupun Komodo bukan Poti ya. Walaupun Komodo bukan Poti. Jadi tindakan manusia yang seolah-olah dia menguasai seluruh ciptaan, itu yang menjadi poin kearifan lokal yang kita bahas. Terus Pak Yohanes Ardi sebenarnya kalau kita kaitkan kearifan lokal, kemudian kita kaitkan juga kejadian yang aktual saat ini. Misalnya pandemi ya, pandemi yang sekarang sudah membunuh mungkin sudah jutaan manusia ya, ribuan manusia. Dan sekarang di Indonesia masih. Mungkin saatnya manusia itu berpikir ke dalam bahwa tidak lagi bertindak arogansi, karena ternyata manusia bukan yang paling hebat di dunia, karena dia ternyata bisa dibunuh oleh sejenis virus yang ukurannya nano. Ya. Ukurannya nano. Tak kelihatan. Tak kelihatan. Bukan mikro lagi. Kalau mikro lebih besar sedikit dari nano. Tapi ini nano, lebih kecil lagi. Dan virus ini lebih pintar dari manusia. Karena dia hanya menyerang cukup sebagian kecil dari tubuh manusia. Pak Donatus mau mengatakan virus ini adalah Poti juga ya? Bisa juga Poti. Jadi ya di saat inilah sekarang manusia itu merenung bahwa kita tidak lagi berpikir sebagai penguasa atas jagat raya ini. Ini menarik tadi yang poin terakhir tadi, karena setiap orang atau sesama di Manggarai yang melakukan sesuatu yang dianggap mengganggu seseorang, maka dia disebut Poti Hawaii. Itu bisa. Arti kita bilang tadi bahwa kita tidak berbicara sebagai makhluk halus, tapi setiap tingkah laku yang menjurus kepada tindakan jahil tadi itu. Manusia disebut juga Potimberong, ya. Potimberong ketika dia berperilaku seperti ya, Potimberong suka jahil, menjahili sesamanya, sampai sesamanya itu tidur bercampuran dengan istri orang lain dan sebagainya. Manusia juga disebut Potiwolo ketika kita mau membangun persahabatan dengan orang lain, tapi ada pamrihnya. Saya harus mendapat itu, atau saya harus mendapat itu. Ini. Kalau tidak tercapai apa yang saya inginkan, saya akan memukul kau, seperti yang dilakukan Potiwolo. Manusia juga bisa disebut Poti Darat ketika dia membuat fantasi
kepada orang lain, membuat ya halusinasi keluar dari kehidupan nyatanya, yang seharusnya dia menghayat kehidupan nyata, tapi dia membangun harapan-harapan kosong, hayalan. Itu perilaku poti darat. Ya itu juga ada ya, itu nyata. Wah, ini soal pamrih ini. Pamrih. Pamrih itu kan bisa dalam bentuk uang, barang, dan lain sebagainya. Dan bisa saja karena pamrih itu orang bisa bersikap seperti poti, Iya, ya. iya, Jadi merusak, iya. bisa merusak alam karena pamrih itu. Iya, betul. Gelap mata jadinya. Gelap mata. Jadi kita bercerita tentang makhluk halus atau astral tadi itu, tapi seperti saya bilang tadi, makhluk halus yang Potimberong itu ada pada sebelum Serani masuk ya. Tapi Potimberong tetap ada sampai sekarang dalam perilaku-perilaku manusia tadi. Potimberong ada di kota, ada di kampung saat ini berkeliaran. Dan mereka-mereka yang berusaha membangun persahabatan hanya untuk mencapai tujuan pribadinya, atau orang yang membangun hayalan kosong, yaitu seperti darat ya. Nah, ini menarik soal Genesis, kejadian, kisah penciptaan. Itu kan baru datang belakangan, dan di Manggarai itu jauh sebelumnya sudah ada keyakinan asli Manggarai atau agama asli yang percaya kepada dewa tertinggi, yaitu Mori Kraeng, yang sekarang disebutkan untuk Tuhan, ya, Mori Kraeng. Apakah ada kaitan itu antara hadirnya keyakinan kepada Mori Kraeng dengan adanya sosok astral semacam poti itu? Ya, kalau dikaitkan dengan kehadiran gereja Katolik ya, agama Katolik di Manggarai, kemudian dikaitkan dengan poti tadi itu ya, seperti yang saya cerita tadi itu, bahwa cerita orang tua bahwa dengan kehadiran agama, maka Potimberong ya secara fisik mungkin hilang, ya, tapi secara sifat tetap ada. Tapi yang menarik bahwa kehadiran agama memang sedikit mengubah tata dan perilaku manusia. Kehadiran itu ke masyarakat lokal, di mana sudah ada kepercayaan sebelumnya, yaitu kepercayaan pada wujud tertinggi, sebenarnya enggak terlalu sulit penyusunan itu. Mungkin faktor-faktor itu yang membuat sedikit yang saya cerita tadi, menurut cerita orang tua, bahwa Potimberong ya setelah Serani masuk menghilang. Kira-kira begitu, Saudara Hardy. Bagaimana kita sudah menarik kearifan lokal dari cerita itu, bahwa sudah saatnya manusia merenung diri, ya. Merenung diri tentang bagaimana COVID yang kecil ini bisa membunuh manusia karena kesombongannya, ya. Bagaimana kita tidak semena-mena terhadap alam. Dan saat ini juga uskup-uskup se-Indonesia menyerukan Laudato Si, bagaimana kita kembali kepada alam, bersahabat dengan alam, melihat seluruh ciptaan sebagai saudara, ya, saudara-saudari. Kalau kita sudah mengubah pikiran kita ke situ, melihat alam semesta sebagai tatanan yang harmonis, ya, dan seluruh ciptaan yang lain sebagai sama saudara, maka saya pikir ya kejadian-kejadian yang luar biasa seperti saat ini, ya, saya pikir mudah-mudahan tidak akan terulang lagi. Kira-kira begitu. Jadi peran agama dalam kehidupan bermasyarakat mengikis, mengusir poti dalam diri manusia, ya. Poti dalam arti kerakusan. Ya, mudah-mudahan untuk menghancurkan alam, menghancurkan sesama, menghancurkan lingkungannya, ya, dan kedengkian terhadap ya, orang lain. Saya yakin sekali dengan seruan Paus Laudato Si itu, apalagi digemakan oleh uskup se-Indonesia, saya pikir lama-kelamaan mengikis, dan pemikiran bahwa seluruh ciptaan ini ya diciptakan oleh Tuhan, semuanya baik adanya, bukan hanya manusia yang baik, tapi tumbuh-tumbuhan juga baik adanya, diciptakan dalam kesempurnaannya. Walaupun manusia ditempatkan sebagai makhluk yang memiliki akal budi, tetapi
kan hanya manusia yang mengakui bahwa dia lebih pintar dari makhluk lain. Mungkin manusia, makhluk lain juga seperti COVID, mengatakan saya lebih hebat dari manusia. Jadi klaim kehebatan itu, saya pikir perlu Sudut dipikirkan. pandang. Sudut pandang ya. Jangan-jangan tumbuhan juga pikir, kami juga lebih hebat. Komodo juga bilang, kami juga lebih hebat. Jadi, ya kita lebih hebat mungkin di antara sesama manusia. Tapi terhadap alam yang lain, kita Pandai rem dulu. menempatkan diri. Karena ternyata COVID yang ukurannya 125 nanometer bisa membunuh manusia yang masanya begitu jauh. Jutaan kali ukuran virus yang nano itu. Kira-kira begitu, saudara. Oke, Pak Donatus, terima kasih atas bincang-bincangnya. Ini sangat menarik karena kita menarik dari poin poti dalam kehidupan orang Manggarai ke ranah penciptaan dan juga kearifan lokal. Bagaimana manusia harus bersikap terhadap alam, bersikap terhadap sesama, bersikap terhadap sang pencipta itu sendiri. Jadi manusia harus pandai menempatkan dirinya di tengah kosmos yang perlu membawa diri sebagai orang yang menghargai, bukan merusak. Oke, pemirsa Pojok Bebas Channel dan pembaca setia pojokbebas.com, sampai jumpa di ngalor ngidul berikutnya.